wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Enda Saputri. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari RA Muslimat Kalipancur tentang pendidikan seks anak usia dini. Oke, lebih afdolnya sebaiknya Ustazah mengenalkan diri sendiri ya Ustazah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarofa dari RA Muslimat Kalipancur dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala RA Muslimat Kalipancur sejak 1 tahun terakhir ini. Baik. Langsung aja kita ke pertanyaannya ya teman-teman. Yang pertama, apakah di RA Muslimat Kalipancur itu sudah dikenalkan pendidikan seks untuk anak usia dini Ustazah? Kalau pendidikan seks untuk anak usia dini di lembaga kami, alhamdulillah kami sudah mempraktekkan itu. Ya, sudah dikenalkan sejak awal pendaftaran itu ya, kita sudah memperkenalkan tentang pendidikan seks untuk anak usia dini. Karena pendidikan seks itu sangat penting untuk tahapan anak usia dini juga. Yang permasalahannya ini, kita sebagai masyarakat masih menganggap tabu tentang pendidikan seks, karena sebagian masyarakat itu masih berpikir tentang kalau pendidikan seks itu melulu dengan kegiatan orang dewasa ya. Padahal untuk anak itu sangat penting untuk mengetahui bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Nah, itu juga akan mengajarkan pada anak tentang apakah orang lain itu melakukan pelecehan terhadap dirinya, atau bagaimana cara mengatasinya apabila ada orang lain yang berusaha untuk menyentuh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh itu. Jadi pendidikan seks itu sangat penting bagi anak usia dini. Nah, untuk mengetahui nama-namanya juga, untuk nama-nama bagian tubuh itu apa saja. Jadi kita sebagai pendidik juga nantinya itu bisa memberikan yang pas ya, berarti nama yang sesuai. Misalnya alat kelamin laki-laki dan perempuan itu kita harus menjelaskannya dengan sebenarnya. Tidak boleh misalnya milik laki itu kita bilang burung, nah itu sebenarnya tidak boleh. Nah, kita harus menjelaskan itu namanya yang sesuai dengan namanya. Misalnya untuk perempuan itu vagina, untuk laki-laki itu penis, itu kita sudah harus diajarkan sejak awal supaya tidak ada penyimpangan dan tidak ada itu ya, anaknya itu berpikirnya berarti tidak negatif. Berarti kan sudah dikenalkan atau diajarkan itu sejak awal gitu. Terus apakah pendidikan seks ini dimasukkan ke dalam materi gitu saja? Iya, untuk pendidikan seks ini kita masuk pada materi dan kita mengambil pada tema diriku. Nah, pada tema diriku itu kan ada materi bagian-bagian tubuh ya. Lah, kita masuk pada itu. Pada itu kita memperkenalkan bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, bagian-bagian tubuh mana yang harus tertutup rapat dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, itu kita masuk pada tema diriku sendiri. Nah, kita juga masuk pada toilet training. Pada saat toilet training kita pisahkan yaitu antara laki-laki dan perempuan. Kita langsung praktek pada saat itu. Nah, kita mengajarkan pada anak bahwa bagian sensitif itu, bagian kelamin ya, itu sebaiknya disentuh sendiri. Nah, jadi untuk membersihkannya pada saat itu buang air kecil, itu berarti sebisa mungkin anak tidak dibantu oleh orang lain. Jadi anak sudah mengetahui bagian itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimanakah cara guru atau metode dan alat dalam mengajarkan pendidikan seks tersebut di RA Muslimat Kalipancur? Nah, untuk metode biasanya kita
pakainya pendekatan terhadap berpusat pada anak. Nah, pada pendidikan berpusat pada anak itu berarti anak nanti bercerita tentang pengalamannya, tentang pengalaman yang dia rasakan. Nah, sebelum bercerita itu kita tontonkan dulu video. Jadi kita menggunakan media dengan video tentang edukasi seks itu. Kemudian setelah video itu selesai, anak suruh bercerita tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia dapat. Nah, baru kemudian guru menanggapi tentang apa yang diceritakan oleh anak itu. Nah, kemudian juga kita menggunakan alat peraga ya. Nah, alat peraga biasanya kita bisa menggunakan wayang ya, wayang orang. Nah, itu tentang bagian-bagian tubuh dan sesuai dengan namanya juga. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, adakah kendala dalam mengajarkan pendidikan seks untuk anak usia dini di RA Muslimat Kali Pancur Sasa? Untuk kendala itu ada, kendalanya itu bisa dari luar juga ya, misalnya dari wali murid yang sepertinya kurang mendukung tentang pendidikan seks. Padahal kita sudah memberikan edukasi juga pada orang tua tentang pentingnya pendidikan seks itu pada anak. Nah, jadi kendalanya itu pada orang tuanya. Nah, terus ada anak juga kadang, nah itu anak laki-laki juga suka menyentuh misalnya barangnya anak perempuan itu, jadi masih kurang penerapannya. Nah, pada kegiatan toilet training juga masih ada beberapa murid yang belum bisa mandiri dan masih harus dibantu oleh orang tuanya atau gurunya. Mungkin kayak kerjasamanya di lingkungan keluarganya juga kurang mendukung. Iya. Jadi penerapannya juga belum maksimal gitu ya, belum. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yang keempat yaitu, adakah perilaku atau sikap menyimpang anak dari kodratnya, seperti misal yang cowok itu mainannya pengen yang cewek seperti masak-masakan, boneka, dan begitu juga sebaliknya, dan bagaimanakah cara guru di RA Muslimat Kali Pancur dalam menyikapi atau mengatasi permasalahan tersebut? Ya, alhamdulillah kita lihat tidak ada permasalahan yang menyimpang ya dari itu, karena sebelumnya guru juga mengarahkan ini untuk mainan, misalnya untuk mainan laki-laki ini main bola, nah, atau panjat tebing, itu panjat apa itu? Nah, kalau perempuan ini bisa main masak-masakan atau boneka. Nah, itu kita arahkan terlebih dahulu. Jadi anak sudah mengetahui mana mainan yang baik untuk laki-laki atau sebaliknya. Oke, berarti tidak ada penyimpangan untuk peserta didik di RA Muslimat Kali Pancur ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, adakah kerjasama guru dengan orang tua dalam memberikan pendidikan seks untuk anak? Ada, kita kerjasama dengan orang tua. Nah, biasanya kita masuk pada kegiatan parenting. Nah, itu kita memberikan edukasi juga pada orang tua. Nah, kita juga memberikan laporan secara berkala kepada orang tua. Kita memberikan laporan itu setiap 1 bulan sekali. Nah, kita melaporkan perkembangan anak, bahwa anak ini misalnya sudah mandiri, bisa toilet training sendiri, anak sudah bisa mengatasi apabila ada gejala pelecehan seksual, ya itu kita laporkan kepada orang tua. Begitupun dengan orang tua kita minta juga laporannya. Jadi kerjasama di rumah juga harus diterapkan ya. Nah, jadi apabila di rumah itu orang tuanya tidak mendukung, jadi pendidikan seks ini tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, tapi biasanya orang tua juga berusaha untuk belajar juga ya. Berarti untuk pelaporannya itu dalam bentuk lisan atau wawancara atau tertulis? Kita penyampaiannya dalam bentuk lisan.
Jadi kita sharing, misalnya ada permasalahan, oh ini anak saya belum bisa mandiri, Ustazah, belum bisa PAK sendiri, itu berarti harus bertahap atau gimana. Nah, permasalahan seperti itu kita bicarakan secara langsung. Oke, teman-teman sudah selesai. Oke, terima kasih untuk waktunya, untuk Ustazah Sarofah yang telah menyempatkan waktu untuk diwawancara ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.